Shalom, selamat pagi. Bagaimana kabarnya kalian semua? Saya yakin tetap baik-baik saja ya. Tetap sehat luar biasa oleh karena pertolongan dan anugerahnya yang sungguh sempurna dalam kehidupan kita. Dan saya tidak lupa untuk selalu mengingatkan untuk tidak jemu-jemu, selalu memohon kepada Tuhan supaya wabah COVID-19 segera berakhir dan kita bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini kembali lagi bersama saya Andi Ferry Sandi. Kita akan membahas mengenai gereja sebagai umat Allah yang baru, yang bisa kalian baca dalam kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 1-47, 1 Petrus 2 ayat 9-10, dan Yeremia 31 ayat 31-34. Kalau kita berbicara mengenai gereja, itu tidak terlepas dari situasi gereja di lingkungan kita. Saat ini banyak gereja yang ditutup atau mungkin dilarang dibangun. Ada juga kelompok-kelompok ekstrim yang berusaha menghalang-halangi dan mempersulit pembangunan gereja. Nah, bagi orang Kristen sendiri, hal ini tidak perlu terlalu dikhawatirkan, sebab kembali kita diingatkan bahwa yang paling penting dari sebuah gereja adalah orang-orangnya sendiri. Coba bayangkan, seandainya gedung gereja ditinggal oleh para jemaatnya, apakah bisa itu disebut sebagai gereja? Dan di sisi lain juga di lingkungan sekitar kita banyak sekali jenis-jenis denominasi gereja. Ada GSCA, GPDI, GBI, GKJW, GKRI, GBPS, dan masih banyak lagi. Tetapi yang pasti, dari berbagai macam denominasi tersebut memiliki satu tujuan yang sama, yaitu bagaimana para anggota gereja tersebut bergiat di dalam pelayanan gereja dan memberikan kesaksian mereka kepada dunia. Nah, itulah yang menjadi inti bahasan kita dalam pembelajaran kali ini. Nah, sekali lagi saya tekankan, apakah tujuan gereja? Tujuannya adalah bagaimana para anggota gereja itu bergiat di dalam pelayanan gereja dan memberikan kesaksian mereka kepada dunia. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai gereja mula-mula. Nah, gereja mula-mula terbentuk pada saat murid-murid Yesus atau orang-orang di Yerusalem berkumpul merayakan hari Pentakosta, yaitu tepatnya pada saat 40 hari setelah Yesus naik ke surga. Murid-murid Yesus berkumpul di sebuah rumah di Yerusalem. Tiba-tiba angin kencang bertiup di ruangan yang terkunci itu. Lalu Roh Kudus datang, menyerupai lidah-lidah api yang berkobar-kobar, turun di atas kepala murid-murid. Nah, pada saat itu, sebuah kejadian aneh dialami oleh para murid. Mendadak mereka berkata-kata dalam bahasa asing, dan inilah yang disebut dengan bahasa roh. Yerusalem saat itu penuh sesak dengan orang-orang dari berbagai negeri. Orang banyak datang ke kota itu untuk merayakan hari Pentakosta, atau pada saat itu perayaan Pentakosta ini sebagai ucapan syukur untuk panen mereka di bait suci. Murid-murid keluar dari tempat mereka berkumpul, dan tiba-tiba semua orang mendengar mereka dan berasal dari berbagai tempat di dunia memahami kata-kata mereka. Mereka orang-orang Yahudi maupun bangsa-bangsa lain yang memeluk agama Yahudi. Semua terheran-heran. Bahkan mereka semua yang berkata-kata itu orang-orang Galilea.
Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Coba bandingkan atau kalian baca di Kisah Para Rasul 2 ayat 7-8. Dan sebagian lagi ada orang yang bersikap sinis dan mengejek mereka. Mereka sedang mabuk anggur manis, kata orang-orang itu. Petrus, salah seorang dari murid-murid itu, bangkit dan memberikan kesaksiannya. Ia menceritakan bahwa apa yang disaksikan oleh orang-orang itu sudah dinubuatkan oleh Nabi Yoel. Sekarang kalian baca Kisah Para Rasul 2 ayat 17-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Apa yang disaksikan oleh orang banyak itu tidak lain adalah bukti bahwa Yesus yang disalibkan, yang telah bangkit dan naik ke surga itu, sungguh-sungguh berkuasa. Dan orang banyak itu pun bertanya, jadi apa yang harus kami lakukan? Para murid yang tadinya sangat ketakutan dan selalu bersembunyi, kini mereka berubah menjadi orang-orang yang sangat berani, penuh kuasa, dan penuh dengan rasa percaya diri. Mereka dengan tegas memberi kesaksian tentang pengalaman mereka bersama Kristus yang telah bangkit itu. Melalui kesaksian mereka yang sangat meyakinkan itu, sehingga orang-orang banyak tergerak dan bertanya lebih jauh. Jadi apa yang harus kami lakukan? Petrus menjawab, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Pada hari itu juga banyak orang yang meminta agar mereka dibaptiskan. Jumlah mereka sekitar 3.000 orang. Itu adalah gereja perdana. Nah, anak-anak, apa yang menarik dari bagian kisah ini? Ternyata gereja perdana tidak dibentuk oleh gedungnya. Nah, sekali lagi, gereja perdana tidak dibentuk oleh gedungnya, melainkan mereka memandang diri mereka sendiri sebagai gereja. Nah, kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini adalah gereja yang utama bukan gedungnya, tetapi hati kita masing-masing. Oleh karena itulah, mari kita belajar bersama-sama untuk menjaga hati kita, menjaga pikiran kita, menjaga lidah kita, supaya selalu sesuai dengan kehendak Allah, sehingga Roh Kudus selalu bersemayam dalam diri kita dan selalu membimbing supaya kita semakin hari semakin baik dan semakin berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji hormat kami naikkan padamu Tuhan. Kami bersyukur Engkau telah menyertai kami dalam pembelajaran pada hari ini. Bapa, pada saat ini kami mengundang Roh Kudus-Mu supaya hadir dalam hati kami masing-masing, sehingga kami menerima bimbingan dari Roh Kudus, supaya kami semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan hamba-Mu, kami menyerahkan anak-anak dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya berkat Allah Bapa yang tercurah dari surga menyertai kita semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.